Hey yo, what's up guys? Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Almaskan di TKI Official. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya. Oke guys, story horror pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kos-kosan murah yang ternyata berhantu. Tentu kita sebagai mahasiswa atau orang yang merantau pasti kepincut dengan murahnya harga kos-kosan yang di bawah rata-rata. Namun konsekuensinya pasti ada. Kenapa harganya kok murah? Nah, pembahasan video kita kali ini kita akan membahas kos-kosan berhantu, kiriman email dari Wahyu Arianti. Sebagai anak rantau pendatang di kota baru, Supri mendapatkan rekomendasi kos-kosan murah ini dari satu temannya yang bernama Baskoro. Karena sudah mengenal Baskoro cukup lama, Supri pun meminta bantuan kepada temannya itu untuk mencarikan tempat tinggal. Ternyata kosan tersebut tidak jauh dari tinggal Baskoro dan hanya berjarak 10 menit. Saat pertama tiba di tempat tersebut, Supri sangat terkejut karena rumah itu tampak begitu mewah dari depan. Bahkan tidak terbayang kalau tempat tersebut memiliki kos-kosan. Waktu menunjukkan pukul 3:30 sore, Baskoro lantas mengantarkanku ke rumah kos yang dicarikannya untukku. Kali ini aku membonceng di belakang, jelas karena Baskoro yang mengetahui jalannya. Setelah 10 menit berjalan, Baskoro memberhentikan kemudian tempat di depan rumah besar dan cukup mewah. Pada kala itu halaman rumahnya luas dengan beberapa taman hias di depan rumahnya. Di salah satu pagar tertempel tulisan terima kos-kosan disertai nomor teleponnya. Supri lantas bertanya kepada Baskoro, "Uangku 200.000. Beneran bisa dapat ngekos di sini?" Tidak berapa lama seorang wanita renta kemudian menyapa mereka berdua. Ia adalah Ibu Asri, pemilik rumah sekaligus kosan yang akan ditempati oleh Supri. Beliau kemudian membawa Supri untuk melihat lokasi kosan yang ternyata berada tepat di belakang rumah mewah itu. Dari sini baru terlihat jika rumah ini memiliki cukup banyak kamar kos yang terdiri dari 2 lantai dengan beberapa fasilitas umumnya. Di antaranya 4 kamar mandi yang masing-masing 2 kamar mandi di atas dan di bawah, serta dapur umum yang biasanya dipakai penghuni kos bersama. Beliau membawaku ke lantai 2. Tangga di sini bentuknya melingkar, jadi aku harus berputar 2 atau 3 kali menaikinya untuk sampai ke atas. "Monggo mas, dilihat-lihat dulu kamarnya," ucap sesaat setelah membuka pintu kamar bertuliskan angka 7. Meski sudah berputar-putar dan melihat lokasi, Supri masih merasa janggal dengan harga yang begitu murah. Ia sekali lagi bertanya kepada Ibu Asri untuk memastikan harganya. "Ya, benar bu, 200.000 saja." Tanya Supri. Ibu Asri mengiyakan dan memberitahu bahwa harga itu sudah termasuk air dan listrik. Mendengar hal itu, Supri pun tidak berpikir panjang dan langsung membayarkan uang sewanya. Setelah cukup lama, langsung disapa oleh penghuni kosan.
Dengan bantuan Baskoro, Supri langsung merapikan barang-barangnya untuk menempati kamar barunya. Setelah beres, Supri yang merasa lelah kemudian langsung memutuskan untuk mandi agar terasa lebih segar. Tidak butuh waktu lama, Supri kemudian tertidur pulas di kamar barunya. Sampai sekitar jam 11 malam dia pun terbangun karena perutnya yang merasa lapar. Beruntung bekal yang dibawa sang ibu masih tersisa. Dia pun memutuskan untuk menikmati hidangan tersebut sembari ditemani sepian angin dari kipas yang tertempel di dinding. Namun saat sedang asik, Supri justru mendengar suara aneh dari ujung lorong lantai, tepatnya di dekat kamar mandi. Saat sedang menikmati santapan ditemani kipas angin yang sedari tadi geleng-geleng ke kanan dan ke kiri, disinilah muncul keanehan. Samar-samar suara langkah kaki terdengar dari balik tembok kamar kosku. Semakin lama semakin jelas. Itu artinya langkah itu sedang menuju ke lantai 2. Akhirnya ada penghuni kos lantai 2 juga yang datang. Batinku dalam hati. Tapi di sini aku tetap di kamar. Rencananya aku akan menyapa besok pagi saja, karena ini sudah malam. Suara daun pintu dibuka pun terdengar di telingaku. Berhubung Diirnya tidak mau berpikir aneh, Supri pun berasumsi kalau suara itu adalah langkah kaki penghuni kos lain yang tinggal di lantai 2. Sayangnya, apa yang dipikirkan Supri seketika buyar. Secara mengejutkan, dia mendengar suara wanita yang sedang tertawa kencang, terbahak-bahak, dan seketika berubah menjadi tangisan lirih. Dibalut rasa ketakutan, Supri yang penasaran memutuskan untuk membuka pintu dan mengintip ke arah kamar yang dicurigai menjadi asal suara tersebut. Anehnya, suara itu tetap terdengar, namun Supri tidak melihat apapun di depan kamar tersebut. Seketika itu nyali ciut dan dia memutuskan untuk mencoba tidur meski merasa sangat takut. Saat sudah di luar, mataku melihat ke arah kamar pojok, lalu tajamkan lagi pandanganku. Dan ya, suara tangis itu masih ada. Suara yang pelan dan lirih. Aku semakin yakin itu berasal dari kamar ujung. Tapi setelah aku lihat di kamar itu gelap, seperti tidak ada orang di dalamnya. Aku berdiam sejenak memikirkannya. Angin malam tiba-tiba berhembus menyentuh pori-pori kulitku, sehingga membuatku merinding seketika. Seketika itu pula aku masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Setelah tinggal di tempat itu beberapa lama, Supri akhirnya berkenalan dengan orang lain, termasuk Mas Ari, yang ternyata tinggal satu lantai dengannya. Walau awalnya merasa takut, lama-kelamaan Supri mulai terbiasa dengan gangguan yang ada, sampai pada akhirnya ada suatu kejadian yang membuatnya sangat terkejut. Sepulang dari kampus, Supri memutuskan untuk mandi. Kondisinya saat itu Mas Ari belum pulang dari tempat kerjanya, jadi hanya Supri yang ada di lantai itu. Saat sedang bersiap, Supri mendengar suara seperti ada orang yang sedang mandi di kamar mandi. Saat itu Mas Ari belum pulang ke kamarnya, jadi mungkin hanya aku saja masih menganggap kalau kamar di ujung sana ada penghuninya. Ya, walaupun antara yakin dan tidak yakin, karena aku hanya mendengar suara saja waktu itu. Nah, saat tengah sendiri di lantai 2 dan saat mengumpulkan niat untuk mandi malam itu, tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari kamar mandi. Piur. Suara air seperti ada orang yang sedang mandi disertai suara keran yang menyala. Sontak dia yang sedang tidur-tiduran langsung bangun dan dibuat penasaran dengan suara itu.
Supri ingat betul bahwa sedari tadi tidak ada sosok lain yang datang ke lantai 2. Pasalnya, sejak tiba tidak ada suara yang menunjukkan kedatangan orang lain di lantai tersebut. Terlebih pintu kamarnya terbuka dan seandainya ada yang lewat pasti akan terlihat olehnya. Selang 5 menit kemudian suara Pure pun terhenti. Tapi suara tersebut digantikan dengan suara langkah kaki orang yang mendekat ke arah kamar Supri, dan dia pun melihat penghuni yang selama ini mengganggunya. Dan aku melihatnya sekarang, seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai